멋지네요, 길라임 씨. Raim tersipu malu karena mendapat pujian dari Oscar. Lalu saat Juwon dan Oscar sedang berbicara tentang Cherin, tiba-tiba Raim pergi menjauh menuju halte bus. Juwon coba memanggil Raim, tapi ia malah ditinggal masuk ke dalam bus oleh Raim. 마녀한테? 야! Sesampainya di rumah, Raim curhat panjang lebar dengan sahabatnya Ah-hyung tentang tadi kalau ia bertemu dengan Oscar. 소문은 완전 쩔어. 됐다 싸가지고. Raim jadi sangat bahagia bisa bertemu dengan Oscar. 닫아준다는데 나 왜 거기서 또 데려다 주겠다. Sebaliknya, Juwon dan Oscar ketika sudah di rumah justru berdebat tentang karir Oscar dan para wanitanya. 내가 내버려 뒀겠냐고. 이 자식, 잘. Pagi harinya, Oscar mengadakan acara jumpa fans di mall milik Juwon. Banyak sekali fans Oscar yang datang. Juwon memperhatikan Oscar dari lantai atas. Ia nampak puas melihat Oscar dikerubuni oleh para fans fanatiknya. Selesai acara, Juwon dan para direksi mengadakan meeting membahas acara tadi. Juwon dianggap telah sukses dengan idenya itu. Tapi lagi-lagi Juwon tidak senang dengan pemikiran General Manager Park. Setelahnya Juwon keluar gedung untuk pulang ke rumah. Saat sedang menunggu mobilnya, tiba-tiba ia berhalusinasi bahwa Raim sedang berdiri di sampingnya. Juwon berusaha mengalihkan pikirannya dari Raim. Di sisi lain, manajer Oscar sedang menemui Yeonsul. Ternyata Yeonsul kini menjadi seorang sutradara. Yeonsul menawarkan diri untuk menjadi sutradara musik video milik Oscar. 우영 오빠 마음속에 Juwon kini sedang berjalan-jalan di taman miliknya yang sangat luas. Ia mendapat kabar untuk mengikuti kencan buta lagi yang disiapkan oleh ibunya. Dan lagi-lagi Juwon berhalusinasi kalau Raim kini berjalan di sampingnya. Juwon mengeluh kenapa ia terus-terusan memikirkan Raim. Juwon coba mengalihkan pikirannya dengan mengatakan kalimat-kalimat untuk terapinya. 김수환무. Dan terjadi lagi saat Juwon sedang membaca, halusinasinya tentang Raim muncul kembali. Bahkan Raim bisa berubah-ubah menjadi seperti apa yang Juwon katakan. 난 무엇보다 일단 지적이고 집안의 영예 정도 돼야. Karena tidak tahan dengan pikirannya yang terus berfokus pada Raim, Juwon coba menghampiri Oscar untuk menanyakan apakah Oscar punya nomor HP Raim. Karena Oscar tidak memiliki nomor HP Raim, jadinya Juwon memiliki ide untuk meminta nomor HP Cherin pada Oscar. 설마 너 진짜 사진? Akhirnya Juwon mengajak Cherin untuk bertemu. Juwon bilang ke Cherin kalau ia mau meminta nomor HP Raim. Cherin tidak menyangka Juwon mengajaknya bertemu hanya untuk meminta nomor HP Raim. Cherin mau memberikan nomor HP Raim dengan imbalan ia bisa menemui Oscar. Setelah mendapat nomor HP Raim, Juwon langsung coba menghubunginya. Saat berbicara di telepon, Raim tidak merespon ucapan Juwon dengan baik dan langsung menutup teleponnya. Juwon tidak pantang menyerah. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari Raim di sekolah akting. Rupanya di sekolah akting sedang mengadakan audisi. Di sana terlihat Raim duduk bersama sutradara Jungsu yang menjadi juri untuk para peserta. Juwon tidak peduli dengan antrian panjang para peserta. Dan jadinya ia ditegur untuk mengantri dengan tertib seperti yang lainnya.
Saat itu Juwon jadi terpana melihat ekspresi wajah Raim. Kini tibalah giliran Juwon untuk masuk. Juwon diminta memperlihatkan kelebihannya. Juwon langsung bilang kalau ia datang ingin menemui Raim. Tapi Juwon tetap dipaksa untuk menunjukkan kemampuannya. Juwon dengan percaya diri bilang kalau kelebihannya adalah pandai menghasilkan uang. Dan Juwon memamerkan isi dompetnya pada semua orang yang ada di sana. Seketika para anggota sekolah akting bersorak kalau Juwon itu lolos. 절 박채린으로 착각해서 Kemudian Raim mengikuti Jungsu ke dalam ruangannya. Raim menjelaskan pada Jungsu kalau Juwon itu adalah orang yang aneh. Jungsu menjawab Raim dengan bilang kalau Juwon tidak aneh, karena ia seorang pria dan Raim adalah gadis cantik yang hebat. Lalu Raim keluar dan meminta Juwon untuk mengikutinya. Saat di luar, Raim dan Juwon malah berdebat panjang. 아니고 너무 조용히 안 해? Juwon bilang kalau saat di rumah sakit, ia yang membayar biaya rumah sakit. Dan Raim malah pergi begitu saja dengan Jungsu tanpa berterima kasih dulu padanya. Raim pikir Juwon meminta bayaran biaya rumah sakit yang ditanggung Juwon. Juwon dengan spontan meraih lengan Raim dan membuka jaketnya. Ternyata Juwon mengamati luka di lengan Raim. Juwon menyuruh Raim untuk pergi lagi ke rumah sakit agar mengobati lukanya dan menelponnya agar ia bisa mengantar Raim. Lalu Juwon pergi meninggalkan Raim. Setelah itu, Juwon ternyata pergi untuk menjalani kencan buta lagi yang disiapkan oleh ibunya. Juwon terkejut karena wanita itu adalah Yeonsul. Yeonsul kini menjalani perjodohan dengan Juwon lewat pihak ayahnya karena sebelumnya adalah lewat pihak ibunya. 낭비 안 해도 되는 정략 결혼이 최고의 Yeonsul bersikeras meyakinkan Juwon untuk menerima perjodohan ini. Tapi Juwon tetap menolaknya dan langsung pergi meninggalkan Yeonsul. Keesokan harinya, Juwon menemui Raim lagi. Raim sedang bermain bola bersama rekan-rekannya. Juwon mendekat. Ia berusaha mengembalikan bola dengan kakinya, tapi ia gagal. Raim menantang Juwon untuk bertanding, tapi Juwon nampak sangat kesusahan untuk memainkan pertandingan bola. Selesai bertanding, Raim mengumpulkan rekan-rekannya dan meminta untuk mereka semua berlatih. 키 반짝이 추리닝 제대로 하는지 감시 잘해. Namun ketika Raim pergi, Juwon justru menyuap semua rekan-rekan Raim agar pergi membeli minuman dan ia yang membayar semuanya. Ketika semua orang sudah pergi, Juwon menghampiri Raim. Dan ia mulai bertanya tentang seluruh latar belakang keluarga Raim. Tapi hal itu membuat Raim jadi kesal. Raim langsung membanting badan Juwon berulang kali. Tapi akhirnya Juwon bisa melawan dan ia berhasil menjatuhkan Raim. 지가? 부모님 성함 좀 알자는데 그게 그렇게 Saat itu tiba-tiba Ah Hyung datang dan sambil marah-marah. Ia nampak membawa dus berisi seragamnya. Lalu tertegun melihat Raim dan Juwon. Raim cepat-cepat melepaskan diri dari Juwon. Ternyata Ah Hyung sudah dipecat dari tempat kerjanya karena ulah Yeonsul yang mengadu tentang kejadian waktu itu. Karena sangat kesal, Ah Hyung sampai berkata kalau CEO di tempat kerjanya adalah seorang gay. 답 딱 나와요. 여자도 싫어하거든요. Lalu Raim meninggalkan Ah Hyung dan Juwon berdua. Juwon mengaku pada Ah Hyung kalau ia adalah CEO brengsek yang Ah Hyung bilang tadi. Ah Hyung sangat terkejut menyadari kalau CEO-nya ada di depannya.
Juwon meminta pada Ah-hyung untuk merahasiakan tentang profesinya ini pada Raim. 네요. 되게 합리적이. Ah-hyung awalnya bingung, tapi karena imbalannya ia dapat bekerja kembali, jadi Ah-hyung menuruti saja. 가도 돼. 나 방금 복직된. Kemudian mereka bertiga pergi makan bersama. Raim dan Ah-hyung sangat menikmati makanan yang ada. Tapi Juwon malah terlihat ketakutan. Rupanya Juwon belum pernah memakan makanan seperti itu. Selesai makan, Juwon mengantar Raim dan Ah-hyung pulang ke rumah mereka. Juwon tertegun melihat tempat tinggal Raim dan Ah-hyung. 제가 드신. 여기 살아요? Paginya, Raim mendapat pekerjaan sebagai pemeran pengganti dari artis Jaerin dan berlokasi di sebuah mall. Raim memulai syutingnya. Tapi berulang kali adegan yang Raim lakukan selalu diminta ulang oleh sutradara. Raim sampai terlihat kesakitan. Tapi ia tidak mengeluh dan malah terus-terusan meminta maaf. Sutradara bilang mereka syuting di mall ada batasan waktunya. Tapi tiba-tiba asisten sutradara memberitahu kalau CEO mall tersebut mengizinkan mereka syuting tanpa ada batas waktu. Dan langsung saja Juwon muncul dengan gagahnya. Juwon berjalan menuju ke arah Raim. Lalu Juwon menarik tangan Raim sambil bilang berhenti meneriaki Raim seperti tadi. Dan ia juga bilang kalau ia adalah fansnya Raim. Juwon memandangi Raim sambil tersenyum manis. Semua orang yang ada di sana jadi syok mendengar ucapan Juwon. Raim sendiri pun jadi tampak bingung memandangi Juwon.